Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dipungkir lagi bahwa setelah wafatnya para imam, banyak para ulama setelahnya yang menisbatkan diri kepada madhab yang ada. Betul. Ya. Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam At-Tahawi Al-Hanafi, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Lah, berarti mereka fanatik madhab dong? Tidak. Kenapa mereka dinisbatkan kepada madhab? Dengarkan penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Mereka dinisbatkan kepada madhab karena pokok-pokok fikihnya lebih condong kepada salah satu madhab. Bukan berarti mereka mengikatkan diri dalam satu madhab tidak keluar. Tidak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang tidak memahami pokok-pokok madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab siapapun juga. Maka orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab yang boleh dinisbatkan kepada madhab itu yang sudah menguasai pokok-pokok madhab. Nah, sekarang di Indonesia banyak, ada nggak paham nggak pokok-pokok madhab Syafi'i? Nggak paham. Bahkan terkadang mengklaim sesuatu ya dari madhab Syafi'i, padahal bukan madhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini Pak, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang aneh. Anehnya kenapa? Di satu pihak mereka mengatakan harus satu madhab, tapi di pihak lain mereka ternyata terkadang tidak berpihak kepada madhabnya sendiri. Saya berikan contoh. Di Indonesia, kalau habis sholat, zikirnya keras-keras nggak? Zikirnya keras-keras. Padahal itu madhab siapa? Madhab Hambali. Adapun Imam Syafi'i mengatakan zikir setelah sholat yang syariat tidak dikeraskan. Boleh dikeraskan sebatas untuk taklim saja, dan tidak boleh terus-menerus. Sementara yang ada di masyarakat, zikirnya dikeraskan terus-menerus. Jadi mereka sebetulnya ngikut madhab siapa ini? Di satu pihak mengatakan harus satu madhab, madhab Syafi'i. Loh, ke ente kok dalam masalah zikir setelah sholat ikut madhab Hanbali gimana? Ya. Banyak lagi permasalahan lain Pak, yang diklaim itu madhab Syafi'i ternyata bukan madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhi azakumullah, itu akibat daripada mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Makanya orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Tidak bisa. Makanya Ibnu Hajar disebut Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena pokok-pokok madhabnya lebih banyak menguatkan pendapat madhab Syafi'i. Tapi apakah Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh menyelisih madhab Syafi'i? Antum baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sering kali Ibnu Hajar menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau terkenal sebagai seorang ulama madhab Syafi'i di zamannya. Tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat madhab lain yang lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah, antum baca dalam kitab Syarhul Muhadzab, sering beliau menyelisih madhab Syafi'i. Di antaranya tentang masalah makan daging unta, di mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih merojikan pendapat jumhur daripada pendapatnya madhabnya sendiri dalam masalah makan daging unta. Iya. Itu kan menunjukkan secara saksi, secara bukti bahwa para ulama tidak pernah mengikatkan diri kepada satu madhab. Mereka mengikatkan diri kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka merojihkan usul pokok-pokok madhab tersebut. Itu mereka dinisbatkan ke madhab. Iya. Bukan berarti mereka fanatik madhab.